Bapak Bapak Ibu tidak sendiri, ada nanti saya, nanti di kuliah berikutnya ada yang lain. Jadi usahakan aja semua persoalan dengan kuliah itu jangan disimpan. Nanti juga Bapak Ibu bisa tanya kawan-kawan gitu ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu ucapkan nanti itu jadi beban. Sementara harapan kita kan di sini bukan nambah beban tapi nambah wawasan supaya kita nanti pada gilirannya bisa sukses baik dalam karir maupun dalam profesi gitu Pak Bu ya. Karir profesi sama sebetulnya di apa maksudnya di sekolah ataupun di luar gitu ya. Jadi Pak Bu, intinya sebetulnya perkuliahan itu inti dari perkuliahan atau hidup inilah katakan komunikasi, komunikasi dengan siapapun. Ketika komunikasi itu kita bangun, nah itu insya Allah akan apa namanya akan berjalan kondusif. Tapi kalau namanya ada kemacetan, ada yang tidak jelas kita diamkan, itu nanti akan menjadi bibit-bibit persoalan. Nanti persoalan itu membuat kita tidak nyaman, tidak suka Bu ya, Bapak Ibu. Jadi kita sebetulnya pelajaran mata kuliah kita ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sulit. Kita nikmatin aja apa sih masalah dalam bahasa dan masalah sastra itu saja. Nah nanti ketika kita selesai mata kuliah ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa inilah nanti yang akan menjadi awal mula atau embrio ataupun cikal bakal untuk tugas akhir kita, tesis. Nah, nanti siapa yang berminat di tesis bisa dari sini. Jadi perkuliahan di awal-awal itu memahamkan Bapak Ibu konsep-konsep, konsep bahasa, konsep matematik, IPA, dan justru itu apapun disampaikan dicermati, disimak. Jangan hanya didengar, aku dengar atau mendengarkan, tapi disimak. Artinya disimak itu kita tidak hanya paham, tapi mampu juga mengungkapkan dengan kata-kata kita sendiri. Nah, gini aja Pak Bu, kalau kita perhatikan Bapak Ibu kan sudah di lapangan dari sisi bahasa. Apa sih yang menjadi kendala Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu dulu. Siapapun ngomong boleh. Ucapan. Silakan, nggak usah ragu-ragu. Di sini tidak ada apa namanya, tidak ada yang menyampaikan sesuatu salah dihukum, nggak ada. Kita di sini tidak ada apa namanya, hanya posisi aja dosen mahasiswa, tapi kita mitra aja. Bapak Ibu punya kelebihan di lapangan, saya punya teori, kita kolaborasikan. Itu sesuatu yang sinergi nanti Pak Bu ya. Apa kira-kira dari sisi bahasa ataupun dari sisi sastra, apa sih yang menjadi persoalan Bapak Ibu dengan siswa ataupun Bapak Ibu ketika menyajikannya pada siswa, apa yang menjadi kendala sehingga itu menjadi satu hal tidak optimal ataupun katakan optimal itu bisa terlihat dari nilai anak barangkali ya. Sudah apa begini ya, tadinya sebetulnya saya mau ngajar di kelas CD, cuma karena posanya tidak ini saya pulang. Nah saya sudah janji dengan Mbak Maya, sekarang saya serahkan ke Mbak Maya ya. Nanti yang pertanyaan saya itu kita jawab nanti atau besok Pak Buya. Jadi apa pertanyaannya? Ada pertanyaannya, jawabannya ini. Kendala apa yang Bapak Ibu ketahui dari sisi bahasa atau dari sisi sastra? Ya Pak Buya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya serahkan untuk didampingi Mbak Maya. Mbak Maya itu ya junior saya, generasi saya. Ya Pak Buya, silakan Mbak Maya. Saya pamit sebentar Pak Buya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Oke, Bapak Ibu, kita beralih ya. Saya sudah sampaikan PPT-nya sama sama Pak Arianto, dan juga saya sudah sampaikan kalau bisa Bapak Ibu siapkan satu halaman ringkas saja untuk outline-nya. Jadi itu bahan buat Bapak Ibu. Kira-kira seperti tadi pertanyaannya Pak Abdul kan, bagaimana sih, apa sih Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah sering sekali bertemu masalah di kelas. Terutama masalah tentang pembelajaran pemecahan masalah bahasa Indonesia di kelas selama mengajar, bahkan interaksi sesama guru mungkin dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam. Saya share ya, share PPT-nya. House isn't allowing. Bang Logi, bisa minta tolong izinkan share? Bisa Mbak. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, udah kelihatan PPT-nya? Ya, sudah. Udah. Nah, balik lagi ke pertanyaan pertama. Selama Bapak Ibu mengajar, misalnya, apa sih yang menjadi permasalahan bahasa Indonesia? Tiap kelas, saya yakin pasti beda. Kelas 1 beda, kelas 2 beda, kelas 3 beda, kelas 4, 5, 6. Nah, yang tren saat ini adalah anak kelas 6 banyak yang tidak bisa membaca. Apa benar? Jangan-jangan bukan kelas 6 saja, tapi kan Bapak Ibu kan guru SD ya. Iya. Kalau kita tarik ke zaman dahulu, taruhlah sebelum zaman-zaman COVID, apakah anak-anak di SD kelas 6 itu benar tidak bisa membaca? Atau tidak mengenal huruf bahkan? A yang mana, B yang mana, C yang mana, Z yang mana, Z dianggap angka 2, ya kan? Itu semua masalah ya Bapak Ibu. Masalah. Nah, masalah-masalah ini nanti sebenarnya bisa diangkat jadi tesis. Jadi sekarang kalau masuk kelas kita lebih lebih sensitif melihat masalah dan jangan disimpan masalahnya. Nanti disimpan-simpan nambah numpuk, nggak terselesaikan. Lebih baik kita kira-kira kalau kayak gini kelas 1 SD misalnya, apa CPMK-nya, apa CP-nya, apakah CP itu tercapai untuk kelas 1? Kalau tidak, ya sudah langsung saja gaskan untuk dibikin tesis ya kan. Seharusnya Bapak Ibu udah dapat CPMK kan? Pencapaiannya seperti apa? Jadi kalau kita menulis tesis Bapak Ibu ya, ada kesenjangan antara realitas dan harapan. Yang bisa jadi harapan itulah tadi regulasi pemerintah, aturan undang-undang, CPMK, CP gitu kan. Dan semua kondisi-kondisi atau kebijakan-kebijakan yang sebenarnya target yang ingin dicapai. Tahu, lo boleh Jadi kamu. coba kalau kita bahas ini saya absen satu-satu ya. Misalnya siapa yang mau atau ada volunteer silakan. Saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu selesai dalam waktu 1 semester. Nah, hari ini kita akan buktikan bisa nggak 1 semester. Buktikannya gimana? Kita selesaikan latar belakangnya hari ini. Jadi akan saya share caranya menyelesaikan tesis dalam 1 jam. Tapi diminta syaratnya cuma satu. Ketika berani untuk mengungkapkan ide. Kalau saya sendiri nggak tahu apa ide Bapak Ibu kan ya bingung gitu kan. Jadi kita ini aja sharing. Saya panggil ya kalau nggak ada ya. Misalnya Bapak siapa ya? Ada yang mau ini volunteer? Silakan. Kelas berapa misalnya Pak atau Ibu Widya misalnya. Ibu Widya Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Widya kelas berapa Bu ngajarnya? Atau wali kelas berapa Ibu? Halo. Wali kelas 4, Bu. Maaf, Ibu. Wali kelas 4, mantap. Kelas 4, kalau kita merujuk ke bahasa Indonesia, apa tuh CPMK dan CP-nya, Bu? Ibu ingat? Kalau nggak ingat, kita tanya saja sama ChatGPT. Jadi sekarang saya arahkan Bapak Ibu untuk menggunakan AI, tapi ada syarat-syaratnya dalam penggunaan AI jika kita mau menulis tesis. Salah satunya adalah jangan plagiarisme. Apapun yang dihasilkan AI harus kita paraphrase, harus kita citasi. Hari ini kita mau pakai ilmu dalam warna apa? Merah, putih, hijau, warna-warni ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya lihat di laptop silakan langsung kita praktek ya. Kalau saya biasanya pakai ChatGPT. Kalau Bapak Ibu terserah mau pakai Cloud boleh, mau pakai Sonnet boleh, macam-macam ya, banyak ya AI. Nah, di sini misalnya tadi Ibu Widya kelas 4 Bu ya, 4 SD ya. Nah, kita tanya dulu, karena kan tadi gini, kalau mau bikin tesis itu syaratnya pertama adalah kita buka lagi slide-nya. Pertama adalah fokus pada opening kita ya.
Pertama adalah bagaimana sih kita menemukan fenomena ya, bukti, celah, tujuan. Oke, ini digedein aja. Nah, pertama kita harus mengatur pola pikir kita, cara berpikir kita. Nah, di dalam cara berpikir itu kita harus mampu melihat fenomena. Tadi kan permasalahannya adalah apakah benar anak SD banyak tidak bisa membaca? Fokus lagi, karena tadi diminta dari konteks besar, ya kan? Kan ada tren nih. Trennya itu masih terlalu besar nih anak SD. SD berapa sih gitu kan? Nah, kita kecilkan lagi. Katakanlah SD kelas 4. Kita benturkan ke kondisi real, kondisi harapannya. Harapan itu semuanya harus bermuara pada katakanlah teori atau atau target kebijakan. Jadi bahasa mudahnya, manusia itu setiap hari seharusnya kan harapan ya, makan 4 sehat 5 sempurna. Bener nggak? Atau jangan-jangan makan gorengan, terus siangnya makan bakso, terus abis itu diselingi sama es krim. Mana yang bagus? 4 sehat 5 sempurna berarti susu, telur, tempe, ya kan, ikan. Mana yang bagus? Apakah Bagus, benar 4 kita makan sehat. gorengan dulu pagi? 4 sehat ya. 4 sehat 5 sehat, sempurna yang bagus nih. Nah, 4 sehat, Bu. sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pagi-pagi makannya, minumnya, misalnya makan pagi, misalnya nasi dengan tempe atau nasi dengan tahu, atau jangan-jangan iya benar nasi dengan tahu, tapi tahunya digoreng, minyaknya banyak, dikasih tepung pula, mana? Kayak gitu ya? Biasanya Iya, gitu kan? Kita Iya. makan paginya bukan pula pakai nasinya lebih banyak porsi tempe katakanlah tahu bunting ya, tahu isi sayur gitu kan, dengan tepung yang banyak. Nah, itu kalau dikonversikan banyak kolesterol di dalamnya, banyak dan lain sebagainya. Sementara 4 sehat 5 sempurna itu maksudnya adalah tahu yang benar, tahu tanpa ada campuran tepung, dan lebih baik kalau tahunya itu boleh digoreng tapi dengan minyak yang sedikit, tidak menggenang misalnya seperti itu. Kenapa? Kan ini kondisi real, kondisi harusnya tuh makan 4 sehat sempurna. Kenapa? Ternyata ketika kita makan 4 sehat sempurna itu bagus untuk jiwa, untuk badan kita semakin sehat gitu kan. Karena badan kita butuh gizinya itu nutrisinya ya tercukupi ketika kita makan tahu yang tanpa kolesterol tinggi, tanpa tepung dan lain sebagainya. Nah, sekarang dibalikin itu kan enaknya seperti itu. Nah, kita balikin ke kondisi di dalam kelas di SD tadi. Kita lihat, kalau itu kan menurut kesehatan bagusnya seperti itu gitu kan. Kalau menurut kurikulum seperti apa CPMK kelas 4 tadi ya, 4 SD. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan semua sumber. Tapi di sini sebenarnya paling enak itu adalah AI. Jadi sekarang kita tanya, berikan CPMK ini yang paling sederhana ya, prom yang paling sederhana. Kalau prom yang seharusnya bagaimana? Prom yang seharusnya itu ada Bapak Ibu harus memberikan peran dulu. Misal Anda adalah guru SD kelas berapa tadi? Kelas 4 di Provinsi Bengkulu misalnya. Si Bengkulu. Nah, sekarang setelah dikasih peran, ini kan sudah ada nih perannya. Perannya apa? Profesi atau peran ya. Perannya adalah Anda adalah seorang guru SD kelas 4 di Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang kita kasih tugas. Boleh berikan, boleh identifikasi, boleh carikan, boleh deskripsikan, boleh narasikan, boleh tuliskan. Yang jelas bahasanya harus bahasa aktif, bukan bahasa pasif ya. Kita mau deskripsikan saja. Deskripsikan CPMK dan CP misalnya, atau CPMK saja. CPMK bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Misalnya, nih ya, ingat.
Kita sudah kasih peran, sudah di baris pertama sudah ada peran. Ini yang sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Setelah ini Bapak Ibu sudah punya latar belakang. Kalau sudah punya latar belakang, jangan dihapus, jangan dibuang. Ini pertemuan pertama kan? Katanya targetnya 3 semester. Kalau bisa kurang dari 3 semester, ngapain banyak-banyak ya kan? Nah, setelah kita kasih atasnya peran, baris kedua tugas yang ketiga, agar polanya tidak seperti AI, kita juga harus berikan unsur peringatan ya, agar yang dihasilkan, informasi yang dihasilkan tidak serta-merta seperti AI, walaupun sebenarnya tetap kita harus paraphrase. Tuliskan dalam bahasa standar. Misal kita paling tinggi apa? Bahasa standar paling tinggi. Sinta 1 tanpa pola AI, ya kan? 0% terdeteksi. Ingat, kalau 0% berarti tidak terdeteksi ya. Tapi kalau 100% berarti terdeteksi. Terdeteksi plagiarism. Ini yang paling sederhana ya Bapak Ibu ya. Ini masih bisa dikembangkan, tapi kan kita simple saja dulu, terus kita kita tinggal tekan enter. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, jangan lupa ya, jangan lupa login. Kenapa login? Nanti biar ada history di sini ya. Oke, enter. Cuma waktu tiga, nggak lama lah, 1 menit selesai keluar. Nah, nanti setelah kita dapat CPMK ini apa? Kondisi harapan atau realitas? Oke, tadi Bu Widya sudah jawab. Sekarang temennya Ibu Widya, siapa yang mau jawab? CPMK ini kondisi harapan atau realitas? Yo, siapa yang mau? Coba. Harapan sepertinya. Harapan harus ini Bu, harus apa? Harus confidence. Harapan. Ya, harapan. Harapan. Adek nanti jadi dokter ya. Ikut kuliah S2 ini adeknya. Oke. Ya, CPMK itu kondisi harapan. Kenapa? Kan diinginkan targetnya itu tercapai untuk kelas 4. Tapi pertanyaannya, apakah tercapai atau tidak? Ya kan? Itu realitasnya. Jadi yang kita mau lihat realitas di lapangan. Nah, inilah dasar Bapak Ibu membuat tesis. Jadi aman ya sekarang ya, kuncinya membuat tesis, apapun kebijakan pemerintah, apapun kondisi yang enak itu. Ya misalnya saya mau jadi orang kaya, kenapa? Ya kalau jadi orang kaya kita bisa ngapa-ngapain aja kan, tapi kenyataannya kita kaya apa nggak kaya, tapi masih ongoing, masih proses ya gitu kan. Kenapa kita misalnya gini, saya mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Biar bisa berbagi misalnya. Itu kan kondisi yang kita inginkan, yang kita mimpi-mimpikan. Jadi kalau bikin tesis ingat, apa kondisi yang paling diinginkan, yang ditargetkan, yang diharapkan, kita benturkan dengan realitas. Nah, sekarang kita lihat CPMK-nya. Pertama, ini kelas 4 SD ya. Jadi ada beberapa skill. Skillnya pertama menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, mempresentasikan atau menulis. Balik lagi ke slide ya. Kalau kita melihat slide, Bapak Ibu ingat, dari konteks besar ke fokus tesis. Tadi kita pertanyaannya adalah banyak anak SD yang tidak bisa membaca menulis, misalnya gitu. Kalau tidak bisa membaca menulis dari 4 skill ini berarti yang bisa kita fokuskan lagi, spesifikkan lagi antara skill menulis atau misalnya membaca ya kan. Jadi dari 4 bisa masuk yang kedua atau bisa masuk yang keempat. Katakanlah kita mau yang kedua, membaca dan memirsa. Oke, kalau membaca dan memirsa berarti di CPMK kelas 4, anak-anaknya Ibu Widya dan teman-teman Bapak Ibu yang lain yang setara sama-sama kelas 4 bahasa itu dia harus sudah memahami informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Catat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Apakah ini 5-5-nya atau 1 di antara 5 ini sudah dicapai oleh kelas 4 SD? Siapa aja kelas 4 SD di sini, Bapak Ibu? Selain Ibu Widya. Saya, Bu. Siapa? Bapak siapa? Junaidi Erwis.
Bapak Junaidi Airways, ya Pak. Ya, ya. Oke. Saya juga, Bu. Siapa? Ibu siapa? Ibu Riza. Ibu Riza. Oke, kita tes satu-satu. Nanti Ya. abis itu ke Ibu Widya lagi ya. Bapak Junaidi, Iya, Bu. kira-kira Pak, di antara memahami informasi satu, bisa lihat ya Ya. screen-nya. Menurut Bapak, apakah lima-limanya atau ada satu yang tidak tercapai atau lima-limanya bahkan tidak tercapai di kelas 4 Bapak untuk bahasa Indonesia? Untuk bahasa Indonesia, setelah saya pahami tadi, Bu, Hmm? dari sekian murid, kan murid saya cuma 11 orang, Bu. Oh ya, mantap. Nah, 11. Ah, Dari PMK-nya ini, pemahaman ini, hmm. mungkin rata-rata mereka hanya 4 atau sampai 5 orang, Bu. Yang bisa ya Pak ya? Iya, yang bisa memahami informasi yang ada. Karena kendalanya mereka itu ada yang nggak bisa baca, Bu. Iya. Oke. Mhm. Jadi dari 11 hanya 4 ya Pak. Iya. Nanti Hanya bisa kita tes lagi sebenarnya. Kita tes lagi misalnya apa? Kita kasih saja teks narasi sederhana gitu kan. Apakah anak-anak itu bisa memahami? Misalnya katakan lagi nih, hari ini Ani pergi ke pasar. Ani pergi ke pasar membeli ikan. Nah, nanti di akhir ada pertanyaan. Hari ini adalah hari apa? Gitu kan? Iya. Karena di dalam informasi misalnya tidak disebutkan, tapi disebutkan adalah besok adalah hari Minggu. Kalau besok adalah hari Minggu, berarti hari ini hari Senin. Lah, kalau besok hari Minggu berarti hari ini adalah hari Sabtu. Sabtu ya, hari Sabtu. Ya, Bapak lagi terlalu terkesima gini. Saya Iya. bisa nih tesis dalam 1 hari. Iya bisa lah Pak, dengan ChatGPT. Langsung terkesima Bapak. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi bisa dites lagi sebenarnya anak-anaknya. Paham nggak sama teks narasi yang simpel itu? Nah, kita ambil dulu kesimpulan. 4 orang tidak bisa. Nah, itu sudah jadi masalah, Bapak. Iya, Dan betul. itu bisa. Nah, jadi jangan diubah lagi ya, Pak ya. Iya. Bapak fokus ke sini aja. Nanti tesisnya itu aja. Iya, Jadi iya. nanti Bapak bisa bisik-bisik sama anak-anak. Nak, tolong ya, jangan dulu naik-naik skillnya ya, biar Bapak ada bahan untuk tesis gitu ya. Nggak boleh, nggak boleh juga gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Bapak, intinya adalah kita tahu CPMK ya, kita tahu CPMK, nanti kita lihat realitasnya. Oke, Pak Junaidi sudah. Tadi ibu siapa satu lagi, Bu? Ibu Riza. Riza. Ibu Riza dari 1, 2, 3, 4, 5. Mana nih Bu yang di kelas Ibu misalnya jadi masalah atau 5-5-nya jangan-jangan atau 1 yang lainnya bisa lah gitu kan. Ya, kemungkinan 1, Bu. Yang mana itu, Bu? Yang mereka itu biasanya kalau saya menyampaikan materi seperti informasi yang ada di buku itu mereka susah memahami kata-kata istilah seperti itu loh, Bu. Oke. Nah, Tapi ini kalau kita baca, insya Allah di kelas yang saya pegang sekarang, alhamdulillah udah bisa baca semua. Oke. Kalau Pak Junaidi tadi rata-rata adalah bisa menguasai setengahnya ya, kurang dari setengahnya untuk CPMK. Nah, apakah permasalahan Bapak Junaidi sama Ibu sama? Kalau Bapak Junaidi lebih kalau kita balikan lagi, faktornya bisa macam-macam ya. Tapi 2 orang ini punya masalah yang berbeda. Kenapa? Kalau yang Ibu tadi fokus hanya 1 ya yang tidak bisa, sisanya mereka bisa gitu kan. Berapa orang Bu yang bisa Bu? Berarti kelasnya ada berapa Bu? Ada 22 orang. 22 orang. Berarti dari 22 orang itu kurang lebih hanya 1. Ada 3 orang, Pak, Bu. 3 orang yang tidak bisa poin berapa Bu? Yang susah menelaah yang seperti kayak kalau kita bacakan kalimatnya misal ada ketemu kata imajinasi atau apa, mereka balik bertanya, Ibu, imajinasi itu apa? Seperti itu. Istilah-istilah seperti itu mereka belum mampu memahami, Bu. Ya. Prediksinya adalah berarti bahan bacaannya belum bervariasi. Itu juga akan nyangkut gitu kan. Kira-kira anak kelas 4 itu bahan bacaan seperti apa yang sudah bisa dia konsumsi gitu kan.
Oh, oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ini disimpan dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Pak Junaidi tadi sudah dapat nih masalahnya. Dari CPMK yang skill membaca dan memirsa itu hanya 4 yang bisa. Oke, Pak Junaidi sudah. Ibu Mirza tadi ya? Riza. Ibu Riza di bagian dari pemahaman konsep ya. Pemahaman konsep ada 1, 2, 3 anak yang tidak bisa misalnya. Sisanya dari apa skill yang membaca ini bisa misal. Balik ke Ibu Wis siapa tadi ya? Ibu Widya ya? Ibu mana tadi ibunya? Widya. Ibu. Ya. Kalau Ibu yang mana Ibu? Kalau murid saya 12 orang, Bu. Ya. Kalau pas ya sama pemahaman ya, Bu. Misalnya memahami soal itu masih banyak yang kurang bisa itu, Bu. Oke. Kalau memahami soal bisa jadi 4-4-nya karena soal bisa kita bikin ke ide pokok. Soal bisa kita bikin tentang tokoh. Soal bisa kita kaitkan dengan konsep yang baru. Jadi kira-kira yang bisa kita simpulkan kalau skill membaca CPMK ini belum tercapai gitu Bu, 5 poin ini. Iya. Oke, it's okay. Itu kita tampung dulu, kita simpan dulu, itu akan jadi masalah. Nanti kita kan akan bermuara pada pencarian solusi. Pencarian solusinya apa? Bisa jadi nanti media, bisa jadi nanti strategi pembelajaran, gitu kan? Ada 4 atau 5 ya yang bisa jadi solusi bagaimana nanti kondisi before ini digunakan ya. Sebelum kita menggunakan atau meneliti, kita belum tahu kan. Nanti kita meneliti, kita terapkan, kita buat kita buat solusinya. Oke, kita bisa bikin media, ya kan? Kita bisa bikin strategi yang baru pembelajaran gitu kan, atau kita bisa bikin sesuatu yang inovatif gitu kan. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu sudah bisa menjadi alternatif, mencarikan alternatif. Oke, ke depan bisa diterapkan gitu kan. Nah, intinya sekarang adalah kita temukan dulu masalahnya karena kita fokusnya adalah di latar belakang. Kalau latar belakang itu umumnya yang diminta adalah kondisi dasolen dasen. Dasolennya itu harapan, dasennya adalah kenyataan. Nah, sekarang kita balik ke ChatGPT ya. Tadi sudah dapat masalah, simpan dulu. Masalah Bapak Ibu masing-masing simpan dulu. Terus nanti kalau mau lihat harapannya adalah lihat regulasi, satu ya. Atau lihat kebijakan. Paling dekat adalah lihat CPMK ya. CPMK kan kebijakan kan? Atau CP-nya. Nah, itu yang bisa kita kembangkan. Sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Lanjutkannya kita buat lagi nih ya. Nah, nanti kalau sudah draft latar belakangnya bisa dikembangkan Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan Anda adalah guru oke, deskripsikan CPMK. Oke, sekarang CPMK sudah ada. Kita minta dia buatkan ya atau deskripsikan latar belakang ya. Sebenarnya ini masih bisa lebih spesifik lagi karena Bapak Ibu kan belum ada isu ya kan. Isunya tadi masih sangat besar. Oke, kita karena kita mau percepat ini 1 jam saya usahakan Bapak Ibu sudah bisa bikin latar belakang. Nanti Bapak Ibu setelah saya sampaikan prakteknya, Bapak Ibu yang gantian praktek ya. Siapa yang sudah nanti kita sudah selesai deskripsi, nanti saya kasih promnya ke Bapak Ibu praktekkan di ChatGPT atau AI masing-masing, tulis di atas tinggal diganti Bapak Ibu guru SD kelas berapa ya kan. Terus langsung dibikin deskripsi latar belakangnya, ininya tetap ya, tapi mungkin diganti saja kelasnya. Nah, nanti yang bagian bawahnya sama aja, oke? Sekarang kita buat dulu. Deskripsikan latar belakang terkait permasalahan. Ingat, tadi permasalahannya adalah CPMK yang poin berapa? Poin skillnya tentang baca ya, permasalahan. Izin Bu Mei, Ya, Bu. yang ditampilkan sekarang bukan chat GPT-nya. Apa tuh, Bu?
Yang PPT yang bahasa tadi itu. Oh, oke. Berarti saya harus pindah ke wait. Cucut, content only, set whiteboard ini kali ya. Nah, kalau gini, 2 atau masih 1, Bu? Masih PPT? 2. 2, oke. Aman ya? Aman. Oke, sekarang kita balik, ada sebelah kanan ChatGPT, sebelah kiri PPT, benar ya? Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kita Tapi tes. kecil nggak kelihatan, Bu. Oh, kecil. Oke, baik. Kita buka ini yang agak. Kalau ini Kelihatan. kelihatan. Ini yang tapi- satu. Itu PPT-nya, Bu. PPT Iya. tadi, Bu. Cuma 1. Oke, kalau gitu ini aja ya dulu ya. Kita fokus ke ChatGPT dulu. Oke. Oke. Kalau PPT sudah saya share ya, nanti bisa dilihat ya. Ya. Oke. Ingat tadi permasalahan kita ada di kelas 4 dan bagian skill membaca dan memirsa. Jadi deskripsikan latar belakang terkait permasalahan CPMK yang nih saya pelan-pelan terfokus pada keterampilan. Ingat, untuk latar belakang balik lagi saya ingatkan, latar belakang harus melampirkan atau mendeskripsikan keadaan, harapannya seperti apa dan kenyataannya seperti apa. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita dapat skill membaca dan memirsa. Keterampilan membaca dan memirsa ya. Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Ya kan? Di sini kita tidak cukup kalau hanya sekedar menerangkan permasalahannya saja. Tapi kita harus ya membuat landasan. Jadi ketika latar belakang dibuat, latar belakangnya bisa ada justifikasi penelitian terdahulu berdasarkan data statistik, Kenapa harus data statistik? Namanya penelitian itu lebih menjual, lebih menarik ketika ada persentase di dalamnya. Jadi kita ini ibaratnya kalau menggibah ya, menggibah itu kan jelek ya. Penelitian itu menggibah nggak? Menggibah sebenarnya, tapi menggibah secara akademis. Jadi yang dijelek-jelekan adalah kondisi saat ini. Sementara kita tuh mau anak kelas 4 SD itu kalau merujuk pada CPMK harus memahami informasi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kenyataannya enggak kayak gitu kan. Jadi kita minta gibahnya harus didasarkan pada data statistik, persentase ya kan, persentase apa, persentase survei boleh gitu kan. Nah, ini kan hanya kata-kata saja. Tidak bisa, tidak cukup seperti itu. Jadi kita tambahkan berdasarkan data statistik persentase survei yang disitasi dari jurnal. Nah, kalau misalnya kita bikin tesis ya, kalau tesis itu lebih bagus kita ambil standar paling bagus. Standar paling bagus apa? Jurnal. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kita sudah buat promnya dalam bahasa Indonesia, pasti yang keluar nanti bahasa Indonesia. Jurnal, Scopus, Q1 sampai misal Q4 ya kan. Apakah ini cukup? Tidak. Kita dalam penelitian Bapak Ibu ingat 5 tahun terakhir yang disitasi. Jadi pada 2000, kalau 5 tahun terakhir, sekarang 2000 berapa coba? 2026. Mundur ke belakang berarti 2021. Bener nggak? Nah, gini ya. Oke, Anda adalah guru SD kelas 4 di Provinsi Bengkulu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa tambahan di sini. Boleh berikan, Kabupaten. identifikasikan judul dan lain sebagainya. Enggak, itu bisa aja. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini praktek, tapi prakteknya kita langsung potong jalan pintas untuk bikin latar belakang. Nanti untuk identifikasi kira-kira judulnya apa yang bagus, rumusan seharusnya dari isu dulu ya, isu baru rumusan masalah. Nah itu
ketika Bapak Ibu rajin-rajin nih bikin prom, latihan bikin prom, latihan bikin prom, nanti akan muncul sendiri sensitivitas. Oke, kayaknya bagusnya yang ini deh. Saya sudah dapat nih jawabannya. Saya hanya menggunakan ChatGPT untuk mengkonfirmasi kira-kira yang saya pikirkan, yang saya prediksikan itu benar gitu kan. Jadi hari ini saya cuma men-trigger Bapak Ibu, memprovokasi Bapak Ibu kalau tesis itu tidak sulit, apalagi ada AI ya. Sekali lagi, tesis itu tidak sulit, apalagi ada AI. Rumusan membuat latar belakang harapan ini dari mana? Dari regulasi pemerintah, kurikulum pemerintah, kebijakan pemerintah, apapun yang enak-enak ya, masukin ke dalam harapan. Masukin ke latar belakang. Lebih bagus harapan ini ada dasar hukumnya. Misalnya kayak tadi, kita mau ngomong memahami informasi berdasarkan apa? CPMK, poin yang keterampilan membaca dan memirsa. Sudah ya, ini tinggal di-enterkan saja. Bismillah ya. Oke. Nah, sekarang kita nunggu Bapak Ibu bisa latihan membuat prompt. Setelah membuat prom, nanti coba dikirim ke komtinya, kita bahas ya apa yang kurang dari promnya, lalu nanti kita juga bahas hasil dari promnya. Nah, yang ini saya kirim ke Pak Ari. Pak Ari mana Pak Ari? Bapak Ari, oh, ini dia ya Pak Ari ya. Nah, ini saya kirim sama Pak Ari. Pak Ari bisa kirim ke teman-teman. Nah, di sini juga saya kirim ya ke Zoom-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil nanti di chatting, di chat ya. Chatnya saya bagikan di chat. Nah, ayo kita cepat-cepatan untuk belajar untuk bikin prom. Nanti habis sudah selesai Bapak Ibu prom versi Bapak Ibu ya, kirimkan ke chatting ya. Nanti saya saya revisi. Terus Bapak Ibu. Jadi ingat, yang diambil di atas adalah Bapak Ibu ini guru SD kelas berapa? Ya. Nah, karena kita sekarang lagi belajar Indonesia, berarti CPMK-nya adalah CPMK dari Bahasa Indonesia. Oke? Nah, sudah cukup itu saja dulu. Itu sudah banyak. Sudah selesai bab 1. Jadi nggak perlu nunggu 3 semester. Ngapain kalau bisa lebih cepat, lebih baik gitu kan. Jadi nanti sisa-sisa waktunya Bapak Ibu bisa nambah deh Sinta satu lagi gitu kan. Kan bisa untuk ini, bisa untuk tabungan gitu kan kalau nulis Sinta banyak ya. Oke, sudah ada yang masuk contoh-contoh? Assalamualaikum, Ibu Mei, izin bertanya. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan Bu Mei kita membahas masalah tesis di mana kita menjurus kepada anak peserta didik untuk per kelas ya. Nah, mohon maaf ya Bu, di sini ada beberapa orang sebenarnya yang sama dengan saya yang sedang memikul tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Apakah tesis nanti bolehkah kami itu menjurusnya langsung ke anak peserta didik per kelas atau bolehkah itu nanti ke guru ya Bapak Ibu Bu Mei? Untuk ke gurunya. Oke. Boleh tidak, Bu Mei? Oke. Kalau ditanyakan ke pribadi saya ya, Iya. apapun sebenarnya bisa dijadikan tesis. Tapi nanti kan ada regulasi program ya, program pendidikan dasar gitu kan. Iya, Nanti boleh dikonfirmasi ulang. Apakah nanti bisa tentang terkait tugas secara langsung Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi tidak mesti peserta didik yang jadi subjek penelitian. Tadi yang saya sampaikan di awal bisa jadi interaksi komunikasi terhadap kolega, ya kan? Iya. Bisa. Tapi Kalau nanti, misalnya Bu, kita misalnya mengambil misalnya judulnya itu untuk peran serta kepala sekolah begitu kan untuk meningkatkan kinerja seorang guru, tetapi dia masih berhubungan misalnya apakah melalui digitalisasi, tetapi nanti kan menjurusnya juga ke anak-anak untuk meningkatkan kualitas berpikir kritis atau bagaimana bla 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 gitu. Iya. Kalau perspektifnya saya, semuanya itu bisa dijadikan
masalah untuk tesis, untuk skripsi, untuk disertasi. Cuma memang ada baiknya karena kan ini kebijakan, balik lagi kebijakan ke ke program masing-masing. Boleh dikomunikasikan dulu. Kalaupun harus yang karena gini, kalau bersinggungan dengan kelas berarti ada capaian-capaian yang bisa dicapai, misalnya Iya, pembuatan media atau misal strategi pembelajaran, kan dia ada 5 ya Bu ya, iya, iya, iya. untuk dicapai di dalam nanti nih S2 kemampuannya apa saja gitu kan. Nah, bisa Mm-mm. bisa nggak sebenarnya walaupun tidak di kelas membuat media bahan ajar dan lain sebagainya? Bisa. Kalau saya itu tidak ada yang tidak bisa semua, apalagi di era AI ini bisa. Nanti kalau setelah kelas selesai ini mau lanjut silakan, nanti saya kasih nomor kontak saya. Iya, Nanti iya, boleh kita bahas ini lebih jauh dan iya. bagusnya adalah Bapak Ibu kalau mau bikin tesis jangan Mm, nunggu semester 3 atau semester 2. mm-mm. Bagusnya dari sekarang. Jadi Iya, Bu. biar nanti sedikit nah selesai gitu kan. Cepat selesainya nggak nunggu lama-lama. Gitu. Iya. Jadi nanti saran saya Ibu tetap konfirmasi ke program ya. Oke. Kalau bisa gini Bu, Apa, Bu? sampaikan langsung isunya. Ibu mau isunya apa? Terus nanti jadi nanti ketika ngobrol itu enak, udah tep udah paham nih. Nah, Ibu misalnya sekarang baru ngambang nih, belum tahu nih Ngambang masih ya, benar-benar. rusak gitu kan. Kita Hmm. sudah belajar ChatGPT. Jadi tidak ada Iya. lagi saya Karena mengambang. kalau Iya, Bu. Karena kalau masalah misalnya permasalahan seperti yang di kelas 4, masalah literasi ya, Bu ya, literasi. Hmm. Karena di mana memang setiap sekolah itu permasalahannya pasti, Bu. Kalau satu, yang pertama kurangnya minat membaca. Yang kedua, itu banyak anak yang memang masih belum bisa membaca. Kemudian yang ketiga, permasalahan di sekolah itu pasti lebih dominan pakai bahasa ibu. Jadi Iya. mereka karena kurang minat, apa namanya, yang belum bisa membaca juga masih banyak, otomatis pasti akan terjadi hal-hal seperti itu. Maksudnya ketika kita di dalam proses belajar mengajar, kosakata mereka pasti akan kurang kan, Bu? Karena selama Iya. ini mereka menggunakan bahasa ibu, baik guru maupun murid, walau di lingkungan sekolah itu. Karena mungkin mengingat kalau kami di daerah memang seperti itu kebanyakan. Ketika menjelaskan pelajaran, memang kita rata-rata sudah menggunakan bahasa Indonesia ketika menyampaikan materi. Tetapi di sela-sela itu, kebanyakan guru itu pasti menggunakan bahasa daerah. Daerah. Apalagi Iya. komunikasinya ya kan, Bu. Nah, jadi otomatis dari situ memang dari dua hal itu pasti berkurang. Maksud saya kan di sini kami ada 30. Masa kita sama-sama bahasa Indonesia semua kan, Bu? Kemudian masa sama-sama permasalahannya itu, apakah pertanyaan saya apakah boleh di makul lain, maksudnya di IPA atau mungkin di matematika nanti yang diambil, karena permasalahan itu sebenarnya sekolah tuh sangat banyak sekali kan, Bu. Nah, kemudian kami sebagai kepala sekolah inginnya juga menyentuh ke gurunya gitu, Bu. Mungkin sebagai peran kepala sekolah bisa meningkatkan kinerja guru, misalnya melalui pemanfaatan media digitalisasi, misalnya yang berbasis seperti sekarang kan, Bu, adanya smart TV di sekolah gitu kan. Jadi melalui pengembangan game, education. Jadi mereka kan guru menjadi pintar, apa nanti muridnya akan mengikuti begitu. Jadi Iya, iya. maksudnya boleh tidak saya seperti itu. Nanti saya minta nomor telepon Ibu ya, Iya, bisa iya. kontek-kontekan. Karena sebenarnya Oke. saya masih mengambang, tetapi tujuan saya ke arah sana sepertinya, Bu. Oke. Kalau poin pertama tadi apakah boleh mata pelajaran lain? Ya pasti ada kan dosen-dosen yang lain banyak, ada yang IPA, ada yang matematika. Jadi Bapak Ibu bebas karena hari ini kita belajar bahasa, makanya fokusnya ke bahasa. Kita mencari temanya di bahasa. Boleh nggak mata pelajaran yang lain? Banyak kemarin itu ada yang dia ngambil kewarganegaraan, Oh ada ya, juga yang ngambil IPA. IPA paling banyak kemarin. Matematika juga ada. Bisa, iya, bisa. iya. Mm-mm, Tapi untuk yang terakhir yang kinerja guru itu yang saya belum bisa memastikan karena iya, iya. itu tergantung sama balik lagi ke regulasi dari programnya gitu kan. Nah, terkait media dan lain sebagainya,
Kakak tingkat Bapak Ibu juga banyak sekarang yang mengembangkan augmented reality, games. Ya, Ada yang bareng sama saya itu Ibu Devi dan Ibu siapa ya? Ibu Ulan. iya. Itu juga kerja apa ya? Bareng kita. Saya bantu untuk mengembangkan dashboard ya, dashboard simple-simple saja dashboardnya. Iya, iya. Jadi intinya adalah menurut saya pribadi semuanya bisa, tapi lagi kalau yang bukan bersinggungan langsung ke apa namanya ke hasilnya ke siswa atau tidak ada 5 hal sebenarnya apa alternatifnya membuat bahan ajar, strategi ada 2 3 lagi saya lupa. Itu sebenarnya outputnya ya, output dari penelitian tesis gitu kan. Nah, apakah nanti kinerja bisa disinggungkan kelima itu? Sebenarnya bisa, tapi balik lagi coba konfirmasi saja dulu. Kalau sudah nanti kan lebih enak kalau oke di ACC. Nah, kita bisa jalan nih. Nanti kalau misalnya belum dikonfirmasi, udah jalan setengah jalan ternyata regulasinya tidak mengizinkan gitu kan. Jadi bisa ada grup nggak sih Bapak Ibu? Biasanya ada grup nggak? Ada, Bu. Nah, bisa disampaikan di grup itu. Jadi gitu kira-kira Ibu Seri ya. Iya, iya. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Nanti minta nomor handphonenya Oh, bisa sharing. siap, siap. Kalaupun ada yang mau Oke. lanjut apa lanjut ke tesis apa namanya sharing-sharing tesis silakan ya. Nah, ini balik lagi ke sini ini udah selesai loh Bapak Ibu. Nah, kan latar belakangnya udah dapet. Udah selesai ya. Sekarang nanti ini saya share ke Bapak Ibu ya. Kalau apa namanya kalau prom saya sudah share. Jadi ini yang mau saya buka ke Bapak Ibu. Bikin tesis enggak susah sekarang ya karena ada AI. Jadi bikin aja bikin latihan terus membuat prom. Prom ini masih sangat sederhana. Nanti kalau misalnya yang lebih lebih apa namanya yang lebih detail itu adalah bisa jadi untuk satu satu saja ya, untuk satu apa namanya untuk satu katakanlah perintah dia panjang ya. Misal ini katakanlah ini. Ini saya punya banyak macam prom ini. Nah, di sini misal ini hanya satu satu apa namanya eh, satu satu tugas saja udah sampai segini kan. Nah, kalau yang tadi kita buat tadi ini masih simpel, dah. Berarti masih bisa dikembangkan. Kenapa tujuan dikembangkan apa? Agar lebih jawabannya lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu loh. Nah, sekarang coba nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat latar belakang, jangan hanya narasi saja. Nah, pertama permasalahannya adalah kesenjangan literasi membaca masih dominan pada level sekolah dasar. Kesenjangan literasi membaca masih. Nah, berarti permasalahannya apa? Ada yang bisa, ada yang tidak, gitu kan? Capaian, nah dibanting kondisi realitas dengan harapan. Coba kita lihat capaian pembelajaran membaca apa CPL ya. 4 SD menjadi fondasi untuk seluruh mata pelajaran. Artinya, ketika anak-anak bisa bahasa Indonesia di kelas 4, itu bisa menjadi pintu untuk mata pelajaran yang lain. Kalau bahasa saja di kelas 4 misalnya mereka masih belum tercapai ya, masih belum ada yang tidak bisa A, B, C, D, F, G. Gimana mau belajar matematika misalnya, gimana mau belajar IPA gitu kan. Nah, di sini kita kalau sudah ngomong kenyataan ya, ini biasanya kan berdasarkan hasil dari katakanlah kita sehari-hari melihat ya, mengamati dan lain sebagainya. Kalau kita mengamati, kita mau kunci omongan kita, jangan kita nanti ditanya sama dosen. Menurut Bapak Ibu, anak-anak apa kurangnya? Kayak Pak Juanda misalnya. Dari 11, 4 yang nggak bisa gitu kan. Nggak bisa apa? Nggak bisa apa keterampilan membaca dan apa tadi menarasi ya. Nah, kenapa tidak apa kata siapa gitu kan? Itu kan menurut Bapak Ibu. Cari datanya. Cari datanya bagaimana? Ini tinggal dimasukin aja. Nanti misalnya gini, Bapak Juanda tadi. Anak kelas 4 SD. Ini kita bisa bikin prompt apa saja bebas.
Kalau ChatGPT tidak mengenal waktu, Bapak Ibu mau ketik prompt pukul 12 malam, pukul 1 malam, pukul 2 malam, tetap akan dibalas. Tapi kalau chat ke dosen belum tentu ya dibalas, dan belum tentu jawabannya itu bikin paham pakai bahasa yang dipahami gitu kan. Kadang adalah teori atau apa, makin bingung yang ada kan. Jadi saya men-trigger Bapak Ibu untuk sering-sering latihan bikin prompt. Kenapa? Karena ini sangat membantu Bapak Ibu untuk menulis ya. Anak kelas 4 SD hampir misalnya kita pakai hampir 50% tidak mencapai CPMK membaca. Titik ya kan. Cari penelitian terdahulu dari tahun 2020 sampai 2026. Udah cukup gitu aja, nanti keluar itu ya. Oke, sekarang saya sudah sampaikan ini ya, sudah saya kasih contoh dan ini jawabannya. Nah, ini yang hampir kelupaan ya. Kalau di dalam chat AI ya Bapak Ibu, itu nanti ada yang seperti ini ya. Ini yang harus disitasi. Nah, sekarang kita belajar sitasi ya Bapak Ibu. Kita pelan-pelan, tapi semoga semuanya apapun hari ini yang di-share bisa paham semua ya. Nah, Bapak Ibu, kalau menulis tesis ya, ada hal yang harus juga diperhatikan, yaitu sitasi ya. Sitasi ini jangan sampai enggak muncul ya, apalagi di bab 1, sitasi semua isinya. Bab 2, tinjauan pusaka, sitasi lagi isinya. Bab berapa lagi? Biasanya ada di metode, tapi tidak banyak. Metode itu hanya untuk mengunci, misalnya Bapak Ibu memakai R&D yang mana, kenapa pakai itu, justifikasinya baru pakai sitasi. Mana lagi yang banyak? Yang banyak adalah di bagian pembahasan. Ingat ya, sitasi paling banyak di bab 1, latar belakang biasanya ya kan. Terus muncul lagi di bab 2 ya kan, tinjauan pusaka. Terus terakhir biasanya sedikit-sedikit ada juga di metode. Yang paling banyak lagi adanya di pembahasan ya, di bab terakhir pembahasan sebelum kesimpulan ya. Nah, itu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu bisa pakai Mendeley ya. Mendeley itu yang paling banyak disarankan. Tapi apakah hanya Mendeley? Tidak. Saya sebenarnya menyarankan yang lain, bukan Mendeley ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai namanya bib citation. Bib citation. Nah, di sini misal. Kenapa pakai bib citation? Karena bib citation ini tidak perlu local disk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu save PDF-nya ke komputer atau laptop Bapak Ibu. Jadi tidak makan RAM Bapak Ibu juga. Hanya saja karena ini berbasis website, jadi dia perlu koneksi internet. Caranya bagaimana? Ini bisa Bapak Ibu sign up dulu. Sign up-nya pakai apa? Email Bapak Ibu saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada email, tinggal continue with Google ya. Continue with Google, tinggal pilih akunnya. Misalnya mau akun yang ini, silakan. Sudah, setelah setelah masuk, nanti dia bentuknya seperti ini. Email Bapak Ibu ada di sini. Nah, saya contohkan satu. Tadi kan di sini ya hasil ChatGPT kita itu ada kutipan. Ini satu ya. Tinggal diklik kursor sebelah kiri, terus nanti open link in new tab. Nah, nanti akan muncul di tab berikutnya. Ini tinggal di copy paste saja. Ctrl A, Ctrl C, pindahkan. Ini bentuknya apa? Bentuknya jurnal ya Bapak Ibu. Tapi ini bahasa Inggris, saya nggak paham bahasa Inggris. Tenang, dia bisa mengidentifikasi bahasa apapun ya. Kita ganti ke bahasa, sebentar. Kita ganti ke bahasa, ini karena saya pakai Brave, jadi dia berbeda ya. Kalau kita pindah, misalnya gini, di sini saya punya bib citation yang pakai Google ya. Di Google, kalau Bapak Ibu pakai Google itu akan ketemu namanya Translate. Nah, di Translate ini Bapak Ibu bisa ganti ke bahasa Indonesia ya. Mau bahasa Indonesia mungkin bisa ya bahasa Arab. Ada bahasa Arab. Nah, ada ya Arab. Nah, nggak bisa bahasanya Mandarin bisanya. Ada bahasa Mandarin ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa pakai bahasa apa saja yang Bapak Ibu pengen ya. Jadi nanti ketika bahasa Indonesia misalnya keluar dia kan
berubah bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nah, selesai ya kan? Aman ya. Jadi kalau misalnya mau ganti bahasa bisa. Jadi ini tidak ada kendala menggunakan bipsitasi, oke? Nah, ini saya mau ganti dulu bahasanya nanti. Bingung saya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut di sini saja ya. Anggaplah ini bahasa Indonesia. Nanti copy yang di sini Ctrl A, Ctrl C, pindahkan karena ini jurnal ya, jurnal. Pindahkan di sini. Paste di sini. Nah, karena ini dapatnya dari ChatGPT, hapus dulu ini ya, Bapak Ibu ya. Dari ChatGPT sampai koma ini harus dihapus ya. Nah, selesai, udah selesai, tinggal klik. Udah, masuk semua kan? Dan, nah, ini nanti tinggal disitasi, ambil in text, ambil copy. Udah, masukin ke bagian yang Bapak Ibu mau pindahkan. Nah, ke sini. Udah gampang. Tapi kalau Mendeley itu panjang. Bapak Ibu harus save dulu. Save-nya nanti jangan lupa di local disk yang mana. Kalau lupa nanti harus di-download lagi gitu kan. Nah, ini udah dapat kita kan? Udah selesai. Terus nanti kalau mau copy paste referensinya gimana? Tinggal klik yang ini, copy all. Nah, ini kan baru satu. Saya punya yang banyak, misalnya ini. Ya kan? Ini tinggal copy all. Nah, setelah itu kita pindahkan ke, kalau referensi dia paling bawah ya. Referensi. Oke. Selesai. Ya kan? Gampang. Nah, sudah citasi ya. Citasi sudah, terus Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kita balik ke PPT dulu sebentar. Nah, jadi latar belakang itu bukan hanya pembuka formalitas ya. Jadi kita sudah sampai, jangan terlalu umum, tadi sudah kita bahas ya, tidak terlalu umum. Jangan sampai tidak ada opini. Nah, apapun yang Bapak Ibu mau sampaikan ya, ingat ada data. Kita sudah cek, sudah buktikan tadi harus ada data. Loncat logika, tiba-tiba sampai ke tujuan, jangan juga seperti itu. Makanya saran saya adalah pakai aja ChatGPT-nya, karena nanti ChatGPT-nya akan bantu gimana caranya membuat narasi yang bagus. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu membuat prompt-nya juga yang bagus ya. Nih misalnya. Nah, next. Nah, ini ada contoh nih. Bayangkan pembaca itu sedang menyetir. Nah, ini ada contoh. Kalimat pembuka yang lebih baik itu adalah di banyak SD, gawai itu apa? Perangkat ya. Perangkat sudah hadir di tas siswa. Perangkatnya apa? Misalnya kayak tadi ada Ibu Siri, Ibu siapa tadi? Ngomong di dalam kelas ada TV, ada smart TV ya kan. Apakah ada smart TV sama tidak ada smart TV sama hasilnya? Nah, itu harus diteliti gitu kan. Seharusnya dengan adanya smart TV jadi fasilitas belajarnya jadi lebih menarik, lebih bagus gitu kan. Ternyata kenyataannya namun belum semua ruang kelas siap menjadikan alat belajar itu aman dan bisa Udah, Jack, aku nak titu. Jadi tadi dia, Mbak ini lah jam 5. Ngapa perlu kabar nih? Oke. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya kita ngambil muaranya karena sekarang ya di zaman digital ini eranya era 4.0 atau 5.0. Itu tadi pada akhirnya kita muncul namanya augmented reality, AR ya, atau AR. Atau ada lagi yang bisa bikin game ya. Jadi tidak melulu Google Sheet nanti outputnya, atau buku. Bisa bikin flipbooks misalnya. Kenapa? Karena kita sudah ada di era 4.0 dan 5.0. Jadi internet itu bisa jadi fasilitas untuk membuat media ya. Bahkan untuk menjadi alat bantu dalam strategi pembelajaran misalnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa baca di sekolah dasar, misal contoh platform belajar dan asesmen berbasis data. Ini juga bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu melihat kira-kira kendala di dalam lapangan itu apa? Apakah platform belajar atau penilaian? Tapi ingat lagi-lagi ketika mau membuat tesis,
harus berbasis data. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke sini, ke Zoom. Nih tinggal berapa slide lagi kita? Kita sudah di slide 4. Total slide-nya ada 15. Nah, jadi sebelum ini dalam konteks Bengkulu ya. Konteks Bengkulu lebih spesifik lagi ya. Nah, ini juga saya rasa, ini juga jadi kendala Bapak Ibu juga ya. Kita next dulu. Nah, dari sini sebelum saya masuk ke slide 5, oke, ada yang sudah mau mencoba merevisi atau ngirim promnya biar kita bisa baterai melemah. Oke, siap. Siapa yang mau praktek untuk bikin prom? Monggo, silakan. Kirim ke bagian chat ya. Saya tunggu ya. Nanti biar kita revisi, terus nanti bisa Bapak Ibu pakai ya untuk bikin tesis. Nah, kita lanjutin lagi dulu. Slide ke-5. Oke, ini oke, slide kelima apa itu ya? Slide kelima sudah dibahas juga tadi ya. Dalam penelitian jangan lupa ada topik. Tadi kita topiknya sudah jelas di bahasa karena kita belajar bahasa Indonesia, kita fokus ke pemecahan masalah di bahasa Indonesia. Gawai itu maksudnya adalah perangkat ya. Lalu bisa salah satunya kalau yang tadi adalah masalahnya bagaimana pencapaian keterampilan membaca ya. Kalau ini apa? Ini misalnya apa yang mengganggu atau berdampak dan butuh jawaban ilmiah. Nah, jadi tadi juga sudah muara dari skill untuk kelas 4 adalah yang mengganggu CPMK tuh ada 5, tapi ternyata dari 11 anak hanya 4 yang bisa mencapai 5 CPMK untuk membaca ini. Atau CPMK itu ada 5, tapi dari 22 anak ada 3 anak yang tidak mampu. Artinya tetap ada kesenjangan di situ. Dan kalau ada kesenjangan berarti hal itu kan mengganggu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dan nanti itu kan baru kelas 4. Kelas 5, kelas 6 kalau masalah itu ditumpuk tidak ada solusi, akan bahaya di tingkat yang lebih tinggi. Makanya harus butuh jawaban. Jawabannya itu bisa didapat dari penelitian. Gitu ya, penelitian nanti selama Bapak Ibu kira-kira ini apa ya yang bisa jadi solusinya untuk masalah itu, gitu ya. Nah, ini rumusan kalimat yang mudah dipahami. Ingat, tadi kita sudah rumuskan juga. Pertama harus ada fenomena. Fenomenanya harus pakai data. Data itu nanti akan mengarahkan kita pada gap. Gap itu artinya celah ya. Kenapa sih itu kejadian seperti itu? Kenapa sih belum optimal gitu kan? Dampaknya jelas gitu kan. Kalau di kelas 4 aja mereka belum bisa atau setengahnya belum bisa, nanti akan lebih parah di tingkat lebih tinggi. Atau ketika anak-anak itu tidak bisa, asesmennya sebagian rendah, sebagian tinggi gitu kan. Nah, nanti ini juga akan mempengaruhi di mata pelajaran yang lain begitu kan. Nah, ujungnya artinya kayak Pak Junaidi tadi, bagaimana membuat sisa 5 anak atau 6 anak ini bisa memenuhi capaian CPMK. Itu tujuan penelitiannya kan. Ketika itu sudah tercapai, anak-anak akan lebih lebih menghadirkan lagi pembelajaran yang bersifat saintifik, tidak hanya kritis ya kan. Kalau saintifik itu artinya nanti kalau anak-anak disuruh cari jahe, tahu dia bentuk jahe, atau misalnya dicari yang mirip sama ilalang, kok saya lupa ya, serai. Dek, ambil dulu serai dek di belakang rumah, ya kan? Diambil serai, dia pikir itu serai, padahal yang diambil adalah ilalang. Karena apa? Karena tadi pembelajaran saintifiknya tidak tercapai. Pembelajaran saintifik kan menghadirkan apa yang benar-benar yang ada di realita. Kalau kita hanya menampilkan gambar, ini adalah serai. Lah, kalau kita lihat ke lapangan, semua serai, ya enggak? Bentuknya kan sama. Nanti antara ilalang sama serai diambil. Ini Bu, udah pede anaknya kan. Pengen pamer.
ini Bu, adek ambil banyak ini apa namanya serai buat ibu masak. Ibu tidak repot lagi kalau nak ngambil ilala apa ngambil serai ya kan. Lah adek ambilkan banyak. Mau ketawa gimana, mau dimarahi gimana gitu kan. Jadi yang salah apa? Yang salah adalah strategi pembelajarannya. Berarti kita tidak mencapai aspek keseluruhan dari apa namanya organ ya, organ anak gitu. Anak punya mata, anak punya telinga, anak punya indera peraba. Indera perabanya yang belum kita sentuh. Mata sudah tahu kalau itu adalah serai, tapi kan belum dipegang-pegang gimana bentuk serai atau belum dipatahi gimana pas dicium bau serai sama ilalang gitu kan. Nah, inilah yang jadi permasalahan kita semua. Tenang, nanti kita belajar. Jadi silakan apa namanya dipahami dulu di kelas ini apa ya masalahnya gitu ya. Kalau mau tahu masalahnya apa, gak usah jauh-jauh, ambil CPMK saja. Bapak Ibu kelas berapa, ambil CPMK-nya. Kalau Bapak Ibu suka matematika, ambil yang matematika. Kalau Bapak Ibu konsennya di IPA, ambil IPA. Kalau Bapak Ibu konsennya di bahasa, ambil bahasa. Kesenian, ambil kesenian. PKN, ambil PKN. Jangan nanti gara-gara, asik nih, apa namanya, pembimbingnya. Bapak A, Bapak B, Bapak C, tapi nggak menguasai permasalahannya. Takutnya nanti karena tidak menguasai permasalahannya, jadi bingung ya. Jadi harus menguasai permasalahan, baru faktor-faktor yang lain yang jadi pertimbangan untuk mengambil kira-kira ini akan jadi apa namanya penelitian saya atau tidak gitu ya. Nah ini lebih dispesifikkan lagi. Kira-kira kalau mau bikin satu paragraf, ya kan untuk menyusun paragraf gitu, katakanlah 6 paragraf. Bagaimana sih strukturnya? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini saya kasih trik lagi. Ini materi ini bisa Bapak Ibu include-kan ke dalam chat GPT-nya. Nah, misalnya tadi di mana nih pendas ya, pemecahan masalah misalnya. Nah, kita tambah prompt-nya ya kan. Kalau Bapak Ibu misalnya ada panduan menulis skripsi, panduan menulis tesis ya kan. Nah, nanti gini, deskripsikan latar belakang sesuai dengan panduan terlampir. Kenapa terlampir? Kan sudah kita lampirkan, ini panduannya. Terlampir terkait. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama atau beda, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya, makanya tadi saya di awal bilang, semuanya itu bisa kita lakukan. Syaratnya hanya buatlah prompt sedetail mungkin. Semakin detail prompt itu akan semakin memenuhi kebutuhan kita apa. Tapi nanti ketika sudah dihasilkan, jangan tok itu saja yang di copy paste, kita paraphrase-kan lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan ChatGPT juga Bapak Ibu itu bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat gambar, hasil menganalisis data dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi ya Bapak Ibu sebenarnya menggunakan ChatGPT atau sejenisnya, AI sejenisnya itu hanya untuk mengkonfirmasi. Bapak Ibu sudah punya prediksi jawaban. Jadi bagaimana membuat prompt yang sesuai nanti menghasilkan apa yang Bapak Ibu inginkan gitu kan. Jadi udah ada gambaran nih sebelumnya. Ya, saya sudah tahu nih masalah anak-anak ini pasti CPMK sekian. Jadi bagaimana kita membuat prompt biar prediksi kita tadi itu dibenarkan dan dibantu ChatGPT untuk mencarikan penelitian terdahulunya. Gitu ya Bapak Ibu ya, mindsetnya ya. Next lagi. Nah, lagi. Nah, di sini bukti itu oksigen. Jelas ya Bapak Ibu. Kalau membuat apa sih bedanya tesis dan opini? Opini tidak perlu ada data. Bapak Ibu boleh bilang, oh anak A itu cantik. Tapi kalau masuk ke penelitian anak itu cantik. Menurut data, ya misalnya katakanlah, data survei orang tercantik berdasarkan survei di Korea misalnya, anak itu cantik karena kulitnya halus, itu bisa dijadikan penelitian. Tapi kalau menurut saya anak itu cantik, itu tidak bisa jadi penelitian. Jadi bedakan ya Bapak Ibu ya.
Kalau penelitian harus dikunci dengan data. Ketika nanti ditanya dosen atau ditanya pembimbing, kenapa kamu ngambil ini? Saya suka ini. Udah kena nanti teror. Nah, kenapa ambil ini? Karena kondisi saat ini, menurut survei sekian, permasalahannya adalah anak-anak kurang literasi atau anak-anak tidak bisa paham tentang pernapasan katak misalnya pakai apa karena tidak dihadirkan pembelajaran saintifik misalnya seperti itu. Kenapa tiba-tiba apa namanya disuruh ngambil serai tapi yang diambil ilalang. Nah, tetap harus pakai data, gitu ya. Oke, jadi gampang kan bikin tesis. Tesis itu kita membenturkan regulasi pemerintah. Kenapa regulasi? Karena sebenarnya regulasi ini adalah mimpinya pemerintah. Jadi kayak misal Indonesia Emas 2045. Jadi di 2045 kita punya kondisi yang benar-benar keren, makmur, jaya, nggak ada lagi kemiskinan dan lain sebagainya. Apakah bisa tercapai di 2045? Kita bisa bikin penelitian gitu kan. Gimana mau 2045 Indonesia emas kalau sekarang aja masih A, B, C, D, F, G. Nah, itu kan tadi regulasi pemerintahnya 2045 Indonesia emas. Tapi kita bandingkan ke kenyataan hari ini gitu kan. Apa bisa, apa tidak. Jadi apa namanya? Intinya adalah ketika bikin latar belakang, bandingkan saja regulasi atau kebijakan dengan kenyataan. Nah, ini ya riset gap namanya ya. Nah, riset gap ini juga Bapak Ibu bisa masuk ke selain dari riset gap itu kesenjangan ya, kesenjangan penelitian. Jadi bisa ambil konteks, bisa ambil metode, bisa ambil konsep. Ini nanti masuk ke ke state of the art ya. Boleh misalnya Bapak Ibu mau mengadopsi penelitian yang sudah ada. Katakanlah kita mau ngambil misalnya gimana sih state of the art? Misalnya ini state of the art. Ini layarnya berubah lagi ya Bu ya. Layarnya adalah website. Misalnya kalau mau cari state of the art, nah ini misalnya. Tadi kita ngomongin tentang kok saya lupa ya. CPMK bahasa Indonesia kelas 4 SD. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mencari referensi. Referensi yang bagus ada 5 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa tukar di sini 2021, 2026. Search. Ini sudah keluarnya yang terbaru ya. Lihat 2024, 2025, 2021 ya kan tidak akan keluar yang 2020 karena kita sudah setting 2021 dan 2026. Nah, ini mau buat state of the art. State of the art itu ada beberapa program masuknya di bab 1, ada beberapa program masuknya di bab 2. Berarti kalau di bab 2 kita sudah maju selangkah lagi. Kita kan tadi mau bab 1 doang, latar belakang. Nah, ini anggaplah kalau misalnya di state of the art-nya itu ada di bab 1. Tapi kalau ada di bab 2 berarti Bapak Ibu sudah mau menyelesaikan bab 2-nya. Udah keren lah itu ya. Nah, gini. Misal Bapak Ibu mau mengadopsi ini, penerapan model pembelajaran based learning. Boleh nggak? Boleh. Meningkatkan keaktifan belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia materi kosakata kelas 4. Sampai sini nggak mungkin kan nanti di SD Al-Falah As-Salam. Berarti SD berapa? Coba saya mau cek. Tadi kalau cowoknya Pak Juanda. Ada lagi bapak-bapak di sini selain Pak Juanda? Nah, kira-kira SD berapa Bapak? Itu bisa diambil ya, SD Bapak misalnya. Nah, di situ apa di antara 3 ini apa yang berbeda? Coba, ada lagi yang mau volunteer? Ayo, kita tes yuk, kita coba yuk. Coba kalau saya panggil ya. Saya mau ini Bapak AB atau Bapak atau Ibu AB? Ya, Kapri. Bapak atau Ibu ini? Pak itu. Bapak. Nah, kalau Ya. Bapak di SD berapa, Pak? SD 100. SD 100. Nah, SD 100 kelas berapa, Pak? Kelas 4, Bu. Kelas 4.
Bapak, punten Bapak tadi namanya siapa? Pak AB, B. Pak AB. B ya Kapri. AB. Nah, kalau kita balik ke slide kita, apa namanya SD 100 kelas 4 itu termasuk kesenjangan yang mana, Pak? Hmm. Beda yang mana? Semuanya ada di sana, Bu. Yes, semuanya ada. Semuanya ada di sana. Yes, semuanya ada di situ ya. Jadi boleh nggak Iya. diambil itu sebagai kita ngambil judul yang sama ini, tapi dia kejadiannya di kelas 4 SD 100 di Kota Bengkulu. Semuanya ada. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu copy paste, enggak, karena ya itulah fungsi penelitian terdahulu. Bisa jadi permasalahan yang di sini ya, walaupun dia judulnya sama sampai sini ya kan, bisa jadi permasalahan di sini sama di tempat Bapak AB tadi beda ya kan, faktornya juga beda, CPMK yang mau dicapai juga beda ya kan. Jadi itu tadi ya, kalau konteks dia ngomongin apa? Konteks itu berarti ngomongin bisa jadi fokusnya sekolahnya. Tadi Papa AB SD 100 di Kota Bengkulu, ya kan? Bisa jadi dalam satu kelas kapasitasnya adalah Bapak AB 10, sementara di sini 50. Itu saja sudah beda konteksnya ya. Metode. Oke, sama-sama pakai problem based learning. Tapi di sini fasilitasnya apakah sama dengan metode di sini? Pasti beda, ya kan? Di Alfa Lasalam kemungkinan besar sudah pakai teknologi dan lain sebagainya. Apa namanya, media bahan ajarnya juga sudah interaktif misalnya. Kalau di sini bagaimana? Sudah interaktif juga dan lain sebagainya, tapi internetnya lemot, ya kan? Misalnya kayak gitu. Padahal semua alat-alat teknologinya pakai internet. Baru mau belajar hari ini buffering. Nunggu dulu sampai lancar lagi. Baru ini. Namanya anak-anak. Sedikit saja, sepersekian detik saja dia sudah berhenti, itu akan masuk lagi attention yang lain. Fokusnya terpecah gitu kan. Jadi akan sulit untuk menghadirkan pembelajaran yang kondusif kalau internetnya saja bufferingnya lama gitu kan. Nah, bagaimana dengan gap konsep? Itu juga pasti ada kesenjangan gitu kan. Jadi bisa jadi di tempat Bapak yang lebih apa namanya ya, lebih kondusifnya adalah literasi tanpa digital ya kan. Sementara kalau di sini lebih efektif dengan digital. Kalau di sini lebih efektif yang bukan digital. Kenapa? Tadi itu saja internetnya tidak lancar misalnya. Jadi ya daripada kita pakai digital memaksakan, mending yang tidak digital gitu kan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mau mengambil masalah, 3 hal ini bisa diidentifikasi. Boleh nggak ngambil penelitian yang sudah ada terus diaplikasikan, diadopsi dan lain sebagainya? Boleh, silakan. Misalnya terinspirasi dengan ini tadi, boleh nggak? Boleh, silakan. Asal Bapak Ibu bisa menemukan kesenjangannya, perbedaannya, misal konteksnya apa, bedanya, gapnya apa, konsepnya apa, gitu. Jadi ya tidak akan ada yang sama penelitian. Kalaupun sama-sama di KAUR, tadi banyak ada kelas 4, semuanya mau ambil penelitian ini, tapi kan SD-nya beda-beda. Boleh nggak? Bisa juga, ya. Dan isi kelasnya juga macam-macam. Ada yang 20 tadi, ada yang 11 gitu kan. Jadi tetap saja tidak ada yang sama ya. Oke, sekarang next ini alur yang gampang dibaca. Ingat Bapak Ibu, ketika membuat narasi itu boleh dimulai dari konteks luas dulu, lokal setelahnya, baru masalah spesifik dan fokus pada gap, tujuan dan kontribusi. Ini sebenarnya slide-nya ini ulang-ulang aja biar makin kuat. Oh, maksudnya gini. Ini rumus ya Bapak Ibu, jangan hilang, nanti bisa dipraktekkan ya. Jadi sudah ada, sudah ada juga contoh kalimatnya ya. Nah, ini ada, ini hanya trik doang kalau ngantuk. Oke, slide ke-10, bahasa akademis. Nah, ini tidak begitu sulit ya sebenarnya. Saya rasa kalau bahasa untuk menulis Bapak Ibu sudah paham ya, harusnya seperti apa. Dan ketika menulis berarti kayak typo, bahasa-bahasa daerah itu tidak dipakai ya, lebih ke bahasa formal.
Nah, ini ada contoh nih, contoh dari latar belakang yang sangat simple. Boleh nggak pakai ini? Boleh. Apa yang kurang Bapak Ibu di sini? Dari slide 1 sampai slide 10 kita sudah bahas. Apa yang kurang di sini? Kalau penelitian, apa beda penelitian dan opini? Kecil ya? Ya apa? Apa beda penelitian dan opini? Maka kita bisa jawab ini. Nah, apa yang kurang di sini? Perkembangan teknologi sudah ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Apa yang beda? Apa yang kurang? Data, Bu. Data. Mantap. Buat data. Iya, kalau opini kan pendapat. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu menulis latar belakang, bentuknya seperti ini, langsung nanti dicoret tetot. Kenapa? Perkembangan teknologi digital membuat sumber bacaan dan media belajar tersedia dalam hitungan detik. Kata siapa? Cari datanya. Cara mencari datanya gimana? Gampang. Tadi kan sudah diajarkan. Nah, misalnya ini copy paste, ya kan? Terus pindahkan ke chat GPT-nya. Terus suruh deh chat GPT-nya cari ini gitu kan. Terus jangan lupa cari dari Sinta 1 sampai Sinta berapa misalnya. Cari citasi untuk kalimat berikut berdasarkan mau Sinta boleh, mau Q1 Q2 boleh. Jangan lupa masukin durasinya 5 tahun terakhir antara 2021 sampai 2025. Misal, oke. Tetap cari citasi untuk kalimat oke. Sudah selesai. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun sudah dihasilkan sama ChatGPT terus tidak ada citasinya, gimana caranya? Ya cari lagi di ChatGPT gampang. Makanya ini Bapak Ibu dalam waktu ini saja. Oke, kita balik lagi ke ini deh. Mana sudah ada yang ini belum? Sudah ada yang mau coba promnya belum? Yuk, coba yuk. Siapa yang mau dicoba? Ah, ini dia. Anda adalah kepala sekolah. Sip, mantap. Kita coba ya. Oke, saya buka yang baru. Oke. Pertama, sudah ada peran belum di sini? Sudah ada peran ya. Anda adalah kepala sekolah SD di Provinsi Bengkulu. Nah, apa yang kurang? Boleh lebih dispesifikkan lagi SD berapa? Provinsi Bengkulu misalnya SD Provinsi Bengkulu di Kaur itu kota atau kabupaten? Kabupaten ya? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Kaur. Misalnya. SD berapa, Bu? SD negeri berapa ya? 41 misalnya ya. Di Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur. Oke. Nah, sudah ada perintah. Oke, mantap. Perintahnya sudah ada. Nah, yang kurang apa di sini? Yang kurang adalah jangan lupa. Nah, ini adalah untuk mengurangi tingkat-tingkat pola AI-nya, terdeteksi plagiarismnya, dan ini sebenarnya masih banyak bisa kita detailkan lagi. Kita cari ya. Ini sudah bagus. Bapak Ibu baru belajar kurang lebih 1 jam, tapi sudah bisa bikin latar belakang. Jadi setelah ini jangan menghilang ya. Langsung diasah lagi buat buat promnya. Nanti kalau sudah ada grup langsung saja gitu loh, kayak udah coba bikin bab 1 gitu kan, latar belakang dulu, terus nanti direvisi, review apa semua, nanti diperbaiki lagi gitu. Jadi diintenskan ya, biar cepet selesainya. Dan kalau nggak salah saya, kalau misalnya mau dapat cum laude, itu Bapak Ibu harus terbit di Sinta 2. Nah, preparekan saja sekarang Sinta 2-nya, nanti biar bisa dapat cum laude kan. Lumayan dapat cum laude kan. Oke, sekarang kita balik lagi sini sambil nunggu hasil. Ini adalah
pengantar untuk Bapak Ibu pola ya, pola kalau misalnya template paragraf 1 sampai 2 seperti apa, terus paragraf 2 nanti masuk sudah konteksnya lebih spesifik, terus nanti baru, nah ini untuk latihan ya, tulis cepat 10 menit, kita nggak usah latihan. Nah, kita latihannya bikin prom aja dulu. Nah, ini rubrik saja sebelum bimbingan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau melanjutkan untuk membuat latar belakang, ini yang harus diingat ya. Apakah latar belakangnya ada data? Ya, bukan hanya opini ya, ingat. Jadi yang hijau-hijau ini yang bagus. Apakah konteks Bengkulunya terlihat jelas, bukan sekedar tempelan lokasi. Jadi, makanya tadi saya bilang sama Bapak Ibu, bisa jadi di kelas Bapak Ibu tuh empat-empatnya mau ngambil judul yang sama. Boleh nggak? Boleh. Karena tadi, konteksnya saja di SD daerah 1 meter misalnya bedanya. Pasti kondisinya juga sudah berbeda. Jumlah anaknya berbeda, fasilitasnya berbeda, dan lain sebagainya berbeda. Pasti solusinya pun berbeda, ya. Iya. Ini harus harus diingat. Sebenarnya ini aja ini nih, mengulang-mengulang dari slide-slide sebelumnya aja ini. Nah, ini cara menyelamatkan kesalahan yang sering muncul. Oke. Paragraf pertama berisi definisi kamus, bukan istilah, bukan masalah. Mau bukti? Ini banyak Bapak Ibu, senior-senior Bapak Ibu yang ngomong misal, CPMK adalah capaian pembelajaran. Jadi cuma mengulang aja dari yang sudah disebutkan. Banyak yang seperti itu. Ingat, paragraf pertama bukan tentang definisi. Jadi jangan lagi bikin ini ya, jangan diulang lagi. Saya sudah sampaikan ya. Terlalu banyak kutipan panjang, tetapi argumen penulis tidak terlihat. Nah, ini yang sebenarnya agak ribet juga. Tapi ketika sudah dilatih, insya Allah nanti sensitivitas menulisnya lebih tinggi. Menyebut rendah atau kurang tanpa indikator tadi ya, kalau misalnya anak-anak kurang mampu memahami, nah kalau dibilang kurang mampu memahami apa datanya, jadi jangan kata siapa, kata saya, nggak bisa itu jadikan bahan untuk penelitian ya. Mengulang hal yang sama dengan kata berbeda, halaman tambah informasi tidak, ini lagi ya, jadi cukup sebenarnya lebih baik satu info disitasi 3 atau 4 sumber dibanding Bapak Ibu bikin satu sitasi terus nanti dibikin lagi sitasi yang sama di bawahnya sama-sama itu namanya redundance ya. Langsung di reject kalau manuskrip Bapak Ibu. Jadi nggak boleh. Nah ini sudah kayaknya ini slide terakhir ya. Oh iya benar slide terakhir. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, berarti udah selesai. Udah selesai pertemuan kita. Semoga nanti yang kepala sekolah, Bapak Ibu yang kepala sekolah bisa langsung konfirmasi ya nanti gimana untuk isu tesisnya. Karena balik lagi ke regulasi ya. Dan saya rasa masih bisa dicari celah untuk bisa meningkatkan misalnya kinerja hasil belajar atau strategi pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Gak ada pertanyaan? Oh ada Pak Ari, raise hand. Oke. Apa Pak? Izin Bu, pertama Iya, sekali mewakili kawan-kawan yang ada di dalam room ini, kami sebenarnya kaget shock down. Pertama, ini pertemuan pertama Bu. Kemudian langsung dibahas masalah latar belakang tesis. Artinya apakah kita mau cepat gitu kan, sehingga mungkin kawan-kawan interaksinya kurang. Jadi down di hari ini tuh sebenarnya banyak rasa yang dialami. Nah untuk itu mungkin interaksinya kurang, mungkin bisa dimaklumi Bu, mungkin kaget dengan keadaan yang ada pada saat ini. Kemudian untuk terkait materi kita, saya simpulkan bahwasanya untuk pembuatan tesis kita sudah bisa menggunakan AI, tidak dibatasi. Artinya itu sangat memudahkan sekali untuk kami selaku mahasiswa untuk bisa membuat tesis lebih awal. Mungkin seperti itu yang dimasukkan tadi, sehingga mungkin kami lebih termotivasi dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan
bisa jadi tesis kami sudah selesai nih Bu. Arti kata kan bisa jadi bisa lebih cepat lebih baik ini. Mungkin itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Pertama sekali mungkin kami agak shock karena hari pertama langsung bahas latar belakang tesis. Ya. Gitu, Bu. Oke. Ya. Arti kata menggunakan chat GPT dalam arti lain AI itu bisa sangat dilakukan untuk kebutuhan tesis kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yeti. Terima kasih Bu Mei. Sebenarnya seperti yang diucapkan Pak Ari tadi, kita nih kaget juga karena kita tidak semuanya itu ngampus. Ada yang memang sekolahnya di kabupaten sendiri atau gimana. Jadi menurut saya memang hari ini wow-nya wow bingung tapi insya Allah kita akan ikut. Tapi tadi yang kalau masalah PPT mungkin kita bisa kaji ulang atau baca ulang kembali Bu ya. Tapi tadi Ibu kalau menjelaskan citasi atau gimana tadi agak ngeblank karena langsung, apalagi yang pertama tadi ChatGPT, memang kita udah biasa kenal ChatGPT. Tapi karena tadi Ibu langsung nggak lihat gambar karena memang Ibu share tadi bukannya ChatGPT langsung, jadi agak ngeblank juga tadi gimana sih nulisnya gitu. Tapi tadi saya sudah coba nih Bu ke pertanyaan ke aplikasi ChatGPT sama Gemini. Jadi dari dua aplikasi yang saya gunakan itu sepertinya memang mereka tujuannya sama, tapi dalam bahasanya mereka kurang gimana ya, tidak balance gitu. Nah, memang datanya sama, tetapi dalam pengucapan kata-kata atau penulisan kata-kata mereka itu agak berbeda. Dalam dua aplikasi itu ya, Gemini sama ChatGPT. Kita tertolong sekali nanti kalau memang tesis kita bisa menggunakan antara beberapa AI yang bisa kita gunakan. Tapi maksudnya tadi yang citasi itu tadi Bu, kalau citasi kalau bisa diulangi kembali karena saya sendiri masih ngeblank sebenarnya. Apa sih itu? Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Yeti. Tadi Pak Junaidi juga mau nyampaikan something kah? Ada yang mau disampaikan Pak? Kalau enggak kita lanjut, kita menjawab yang Bu Yeti dan Pak Ari. Ada? Enggak, Bu. Enggak. Ya. Belum. Monggo. Oh, enggak ada Pak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kirain ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kalau ada, saya minum dulu. Minumnya air zam-zam. Air zam-zam le mineral. Katanya ada manis-manisnya. Nggak tahu deh. Oke. Pak Ari, buat Pak Ari dan teman-teman yang lain. Kalau tentang tesis, ya memang berat ya. Karena kita langsung ngomong ke ending sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu mau S2? Pasti kan ada tujuan masing-masing. Tapi ternyata untuk mendapatkan S2 itu salah satunya adalah selesai buat tesis. Tesis biasanya ada di bagian akhir, ya kan? Tapi makanya tadi mungkin ya sama aja, saya juga berpikiran kalau saya jadi Bapak Ibu juga bakal berpikiran bukannya harusnya pengantar dulu ya? Pengantar pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Harusnya gitu ya. Tapi udah dikasih bagaimana membuat latar belakang tesis. Oh, jadi udah berapa step ke depan ini ya. Lebih dari 100 step gitu. Jadi ya itu tadi sebenarnya kan pembelajaran bahasa itu bukan sehari-hari ya. Kita sudah belajar dari kita masuk sekolah kita belajar. Jadi di situ makanya saya berusaha memasukkan konteks pemecahan masalah bahasa Indonesia, tapi prakteknya pada tesis. Prakteknya tidak semua sih sebenarnya, hanya pada latar belakang, tapi memang berat. Nah, di sini tugas saya membuat yang berat itu menjadi lebih ringan. Tapi ya itu tadi ya, das sollen dan das sen. Harapan menjadi lebih ringan, kenyataannya Bapak Ibu makin bingung. Tenang aja, namanya pertemuan pertama memang rasanya nano-nano.
Yang penting Bapak Ibu udah paham, oh kita bisa pakai ChatGPT. Dan saya mau sampaikan ini, saya punya Q1, impact factor-nya tinggi, dan itu saya juga dibantu sama AI sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai. Tadi balik lagi saya sampaikan, saya wanti-wanti, tetap di paraphrase ya, tetap di paraphrase dan juga kasih apa namanya, bentar dulu, storytelling and math anxiety. Nah ini dia, not here. Oke. Kenapa nggak bisa dibuka? Review. Oh, where. Kita bisa buka yang mana kah? Bisa. Oke, Bismillah coba ini ya. Nah, ini dia. Kita buka yang ini. Nah, ini khas proofreadingnya saya buat di ini ya, di ChatGPT ya. Proofreading itu ketika kita mau menulis manuskrip, karena kita menulisnya pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisnya ini harus bisa dipahami orang. Nah, di sini saya pakai bantuan, biasanya proofreading itu kita bayar jasa manusia. Jasanya mahal ya, karena saya waktu itu masih mahasiswa, saya nggak bisa bayar, karena itu mahal sekali, dan itu dihitung per kata. 4.000 kata itu paling cuma 1-2 halaman itu sudah juta-juta ya. Nah, jadi alternatifnya saya pakai AI, bisa, dan aman. Tapi itu tadi ada rambu-rambunya. Nah, Bapak Ibu boleh nggak bikin tesis pakai ChatGPT? Boleh, tapi ingat rambu-rambunya. Ya, ingat rambu-rambunya. Sekali lagi ingat rambu-rambunya. Jangan copy paste saja, di paraphrase dan ada citasi gitu ya. Dan ketika dihasilkan, Bapak Ibu mau pakai nih. Nanti ketika Bapak Ibu pakai, udah dipindahkan, Bapak Ibu harus memahami apa yang di copy paste itu, apa yang dihasilkan itu, apa yang dipakai itu. Jadi jangan sampai nanti pas ditulis di tesisnya ada ini. Nanti ditanya, loh nggak paham. Nah itu akan menjadi bumerang buat Bapak Ibu gitu ya. Nah, terus sitasi. Nah, sitasi ini sebenarnya yang paling sering juga dibahas, tapi ya karena Bapak Ibu sudah terlalu lama ya mengajar, jadi pas balik lagi kayak, oke, kita ngomongin apa gitu kan. Jadi setelah pertemuan ini, ke depan akan lebih sering ngomongin apa itu sitasi. Sitasi itu sebenarnya bahasa lainnya adalah kutipan. Kutipan itu ketika Bapak Ibu menulis, misalnya ini ya, saya menulis di sini misalnya. Ini kan manuskrip ya. Manuskrip itu sama dengan apa ya? Jurnal ya, katakanlah ini tulisan ilmiah gitu kan. Ketika kita menulis ilmiah, kutipan itu di mana? Ya tadi kan ada contoh latar belakang. Terus Bapak Ibu bilang, kenapa ini tidak bisa dijadiin penelitian? Karena itu isinya opini. Kenapa? Karena tidak ada data. Data itulah yang harus dikutip. Nah, kayak gini kan ngomongin 56% bla 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 sampai sini. Nah, kalau ini dari sini sampai sini, ini namanya adalah kutipan. Kutipan nanti kalau disusun banyak-banyak jadinya referensi. Nah, itu namanya sitasi gitu. Bikin lapar ya Bapak Ibu ngomongin sitasi. Berat omongan kita, habis dari sini makan bakso kayaknya Bapak Ibu. Makan bakso, makan gorengan gitu ya. Lapar ini. Itu Ibu Yeti, ada lagi Bu Yeti? Oke, paham. Kalau Pak Ari ada lagi yang mau disampaikan Pak Ari? Sitasi itu orang Kaur, Bu ya? Nah, bisa. Ada di sini. Nanti kita kenalan deh sama si. Hah? Sudah paham. Oke. Nah, sama. Semoga nanti bisa dosen-dosennya bisa ke Kaur ya, jadi bisa ketemu sama sitasi. Oke. Kalau tidak, ini siapa nih?
maaf Bu, izin sebentar, baterai lemah. Oke, peran. Oke, Pak Ari, nanti saya ini ya, saya copy dulu. Ini punya Pak Ari. Sayang kalau tidak oke. Ini nanti bisa dimasukkan ke grup juga kali ya, Bapak. Yang apa? Yang sudah ada di Zoom ini bisa di-share nanti bisa dipakai sama teman-teman juga gitu kan. Yang ada di sini. Nah, ini semua ini. Ini yang punya siapa? Punya Pak Ari ini udah lebih lengkap ini. Nah, jadi semakin lengkap membuat prompt semakin bagus ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi punya saya belum ada judul, bagus ada judul gitu kan. Dengan judul apa dan rumusan masalah apa gitu kan. Jadi nanti jawaban yang dikasih sama ChatGPT itu sudah berlandaskan judul dan rumusan masalah yang kita minta. Makanya sekarang kalau bisa pembahasan hari ini jangan hilang. Nanti kalau ada yang mau lanjut ya silakan kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada kita tutup. Nggak apa-apa bingung. Nanti kalau bingung tanyakan lagi di WhatsApp ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.